Ya, selanjutnya pemirsa kami ajak Anda untuk melihat langsung suasana terkini di lokasi pelaksanaan Rakernas kelima PDI Perjuangan. Sudah ada rekan kami Nadila Saleh yang siap mengabarkan untuk Anda. Selamat siang Nadila, kira-kira bagaimana arahan yang diberikan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, apakah sudah berlangsung? Ya, selamat siang Ebony, Gidavita dan juga pemirsa. Di hari kedua Rakernas kelima PDI Perjuangan ini tadi baru saja para kader ini mendengarkan arahan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, dan saat ini tengah berlangsung agenda yaitu rapat komisi, yang mana dalam rapat komisi ini PDI Perjuangan akan membahas 3 hal. Yang pertama ini adalah bagaimana sikap politik dari PDI Perjuangan, kemudian membahas tentang bagaimana program kerakyatan dan juga membahas tentang bagaimana pemenangan dalam pilkada mendatang. Dan saat ini saya akan mengajak Anda untuk membahas salah satu pembahasan yang akan dibahas dalam Rakernas PDI Perjuangan saat ini, yaitu tentang program kerakyatan. Dan untuk membahas hal tersebut, saya akan mengajak Anda untuk bertanya langsung dengan pakar PDI Perjuangan yang sudah bersama dengan saya di sini. Ada Mas Andi Wijayanto. Selamat siang Mas Andi. Selamat siang. Ya Mas Andi, kita ketahui bersama bahwa terkait dengan program kerakyatan ini PDI Perjuangan selalu membawa pembahasan ini di setiap Rakernasnya. Apa sebenarnya yang menjadi pokok ataupun poin-poin utama yang dibahas dalam program kerakyatan ini, Mas? Yang pertama kembali kepada rujukan ideologis yang dari 1945 selalu didengungkan oleh Bung Karno, PNI, PDI, dan akhirnya PDI Perjuangan dengan simbol-simbol seperti sosok Marhain yang mengharuskan kami di partai untuk fokus memperjuangkan kepentingan petani, nelayan, dan buruh. Lalu misalnya ada simbol Sarinah ya, untuk membuat program kerakyatan itu juga berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi dengan pelakunya perempuan, dan tentunya ada pilar Trisakti yang menginginkan bahwa kerakyatan itu ditujukan agar kita bisa berdikari, mandiri untuk memenuhi kebutuhan dasar dari rakyat Indonesia. Dan program-program itu kemudian dibahas secara detail dengan mulai mencari kebijakan-kebijakan strategis yang bisa dibawa ke program-program yang nanti ditawarkan oleh calon kepala daerah di Pilkada November 2024 ataupun nanti untuk menjadi pengimbang pengawas dari kebijakan-kebijakan strategis yang akan dilakukan pemerintahan 2024-2029. Oke Mas Andi, ini biasanya kan dalam setiap tahun masalah yang dihadapi oleh masyarakat itu berbeda-beda begitu. Tentunya setiap tahun juga PDI Perjuangan akan melakukan evaluasi. Nah, di tahun ini fokus utamanya apa evaluasi yang telah dievaluasikan dari tahun sebelumnya ke tahun ini begitu Mas? Yang paling pokok ada 3 hal. Ya, yang pertama proses pemulihan ekonomi setelah pandemi COVID-19 berakhir, yang ternyata dievaluasi menciptakan kesenjangan yang cukup besar, terutama dari kemampuan pelaku-pelaku UMKM untuk segera pulih ke pasca pandemi. Lalu yang kedua tentunya terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar. Ya, pemenuhan kebutuhan dasar yang menjadi program utama pemerintah, terutama di Kementerian Sosial melalui bantalan sosial yang agak terganggu dalam proses politik 2024 karena terjadi politisasi dari program strategis tersebut. Lalu yang ketiga, menyadari bahwa dunia berubah signifikan, terjadi digitalisasi, ya, terjadi disrupsi teknologi yang kemungkinan akan berpengaruh kepada penciptaan lapangan kerja yang sangat dibutuhkan oleh rakyat sekarang. Jadi itu antara lain 3 hal yang dibahas dalam Rakernas 5 yang masih akan dibahas 3 kali lagi. Jadi siang ini ada paripurnanya, lalu akan dibahas di komisi, baru kemudian besok diputuskan dalam Komisi Ekonomi Kerakyatan. Oke Mas, ini kita mengulang kembali ya kemarin terkait dengan pidato Ibu Megawati Soekarno Putri yang sempat juga menyinggung tentang program kerakyatan ini. Ini apa sih Mas yang menjadi arahan dari Ibu Mega terkait dengan program kerakyatan ini Mas? Yang paling utama kembali ke karakter dari PDI Perjuangan yang menjadikan rakyat kecil, wong cilik dulu dalam sosok Marhain
ya sebagai rujukan utama dalam kami membuat kebijakan-kebijakan strategis, baik di tingkat pemerintah pusat melalui program-program ekonomi, pertanian, maritim nelayan, ataupun melalui program-program sosial, ya memastikan agar program-program yang nantinya akan dapat mengungkit wong cilik menjadi ke kelas sosial ekonomi yang lebih baik, ya bantalan sosial, pendidikan, kesehatan, penciptaan lapangan kerja, itu yang betul-betul diperhatikan, difokuskan, baik nanti posisi apapun yang akan diambil oleh Ibu Mega Partai dalam pemerintahan ke depan, tapi terutama dalam Rakernas 5 ini dipesankan betul-betul kepada calon-calon pilkada agar benar-benar kembali ya untuk memprioritaskan program-program kerakyatan itu. Oke Mas Andi, artinya untuk pembahasan terkait program kerakyatan ini rekomendasinya akan dilakukan begitu ya kepada seluruh caleg-caleg dari PD Perjuangan ataupun kepala daerah begitu ya? Ya, kami menyebutnya garis ideologi ya. Jadi itu adalah garis yang tidak boleh diterabas. Ya, kebijakan-kebijakan yang kerakyatan itu harus muncul dalam APBN, harus muncul dalam APBD, ya sehingga memastikan Indonesia yang sudah bergerak maju ke depan sekarang masuk ke G20, sudah melamar ke OECD misalnya, tapi masih saja ada sebagian dari kelompok masyarakat yang tertinggal secara ekonomi, secara kesejahteraan, dan itu yang akan benar-benar difokuskan sehingga kesenjangan itu tertutup. Oke Mas Andi, artinya wong cilik ini menjadi sasaran utama dari program kerakyatan dari PDI Perjuangan begitu? Selalu, itu yang selalu menjadi karakter utama dari PDI Perjuangan. Baik, terima kasih Mas Andi untuk obrolannya. Nah, Gina Vita, Ebony dan juga pemirsa, itulah obrolan singkat saya dengan Andi Wijayanto yang merupakan pakar dari PDI Perjuangan yang tadi juga sempat menyinggung, kita sudah membahas tentang program kerakyatan dari PDI Perjuangan dan apa sebenarnya rekomendasi dari program kerakyatan PDI Perjuangan di tahun ini. Kita akan nantikan pada esok hari di penutupan Rakernas kelima PDI Perjuangan. Sementara itu. Baik, terima kasih Nadila Saleh. Isu kerakyatan tentunya menjadi topik yang tidak pernah absen ya dibahas dalam Rakernas PDIP. Dan pemirsa, kami masih akan kembali tentunya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.